Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Saputra, NIM 120370094, TPB 14, Prodi Teknik Pertambangan, akan mempresentasikan program C++ dan flowchart untuk bidang fisika dan matematika dalam rangka menyelesaikan tugas UAS PKS 2. Langsung saja kita ke programnya. Untuk program fisika, menghitung arus bolak-balik. Yang pertama include iostream sini. Setelah itu using namespace std in main-nya. Sini cout, selamat datang. Ini kita berikan tanda petik untuk mengeluarkan cout-nya. Jangan lupa kita tanda pada 2. Di sini nl fungsinya sebagai enter. Setelah itu cout. Setelah itu kita masuk ke floatnya. Floatnya kita menggunakan indeks 2. Indeksnya 2 ini. For in i sama dengan 1, titik koma i kurang dari sama dengan 2, titik koma i plus plus. Jadi di sini untuk mengeluarkan 2 tadi kita masukkan di in di sini. Cout-nya masukkan nilai frekuensi. Sini nilai i-nya. Kita masukkan untuk mengeluarkan nilai i dan w-nya. Di sini kita masukkan sin-nya. In-nya. Setelah itu kita in, kita masukkan L. Sini pakai indeks 2 lagi. Ini untuk mengeluarkan indeks 2 tadi. Jadi kalau lebih dari 2 maka programnya nggak bisa jalan lagi karena di sini kita pakai indeks 2. Setelah itu cout, masukkan nilai induksi induktor. Di sini kita masukkan nilai i-nya. Nanti akan keluar nilai i-nya. Nah, di sini in-nya ini buat keluaran nilai L-nya. Setelah itu float, kita masukkan nilai C di sini. Indeksnya masih 2. Untuk in, for in, untuk mengeluarkan indeksnya tadi. Cout, masukkan nilai kapasitor. Ini di sini ada i-nya. Setelah itu kita in untuk mengeluarkan C di sini tadi. Mana nilai C di sini tadi? Dia akan keluar di sini. Setelah itu in J. Di sini kita akan diberikan pilihan untuk indeks nomor 1 atau nomor 2. Setelah itu di sini kita in J-nya. Cout lagi. Kita masukkan nilai frekuensi sudut. Jadi di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan nilai frekuensi sudutnya atau W-nya. Nah, di sini. Setelah itu cout lagi nilai induktansi induktor. Kita akan disuruh untuk memasukkan nilainya. Nilai kapasitor juga di sini cout-nya. Setelah itu di sini kita for. Masih kita di sini menggunakan indeks 2 tadi ya. Nah, setelah itu kita masukkan plotnya X, L, C, XL, dan XC. Supaya di sini keluar di in-nya. Cout-nya masukkan nilai frekuensi W. Nah, di sini nilai W-nya akan keluar ketika kita masukkan nilai di sini. Setelah itu masukkan nilai induktor. Di sini ada L induktornya. Masukkan nilai kapasitor. Di sini kapasitornya ada C. Setelah itu kita masuk rumusnya. Sini rumusnya XL sama dengan W dikali L. Jadi nilai W di sini itu dapat dari sini. Dan nilai L di sini dapat dari sini.
nilai L-nya. Untuk mencari XC-nya sama dengan 1 dibagi W dikali C. Cout-nya nilai rangkaian induktif untuk XL-nya dan nilai rangkaian kapasitif untuk XC-nya. Setelah itu NL lagi, Cout NL ini untuk enternya aja. Setelah itu ini adalah keadaannya, apabila XL lebih dari XC, maka keluarnya tegangan mendahului arus. Apabila XC lebih dari XL, maka arus mendahului tegangan. Apabila XL sama dengan XC, maka terjadi resonansi atau arus dan tegangan sefase. Apabila kita mau ulang di sini nanti pengulangannya, nah di sini fungsinya nih. Kita akan diarahkan di sini, tekan Y dan enter untuk mengulang. Nah, di sini pengulangannya, program pengulangannya. Jadi ini in ulang, cout-nya tekan Y dan enter untuk mengulang. Setelah itu kita masukkan lagi cout-nya ulang Y atau T. Si in-nya di sini ulang, karena sini juga ulang. Nah, setelah itu kita gunakan while untuk melakukan perulangan programnya. Jadi kalau kita tekan Y besar atau Y kecil, maka akan terjadi perulangan program. Kita akan diarahkan pada perhitungan yang awal tadi. Setelah itu ricun 0 titik koma. Kita langsung aja penjalan programnya. Nah, di sini kita masukkan indeksnya, misalkan nilai sudutnya 1, 3, 2. Di sini kan indeks 1, indeks 2, indeks 1, indeks 2. Karena kita gunakan indeks 1 dan 2 aja. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan nomor mau indeks 1 atau indeks 2. Misalkan kita dipilih indeks 1. Nah, di sini indeksnya akan mengeluarkan nilai 1 pada W. Sini W1, sini W1. L-nya juga akan dikeluarkan di sini 2 sama 2. Dan untuk C-nya juga 2 di sini ya. Itu sama. Terus kita masukkan nilainya. 2, sini 3. Nah, di sini akan kita lihat nilai XL sama dengan 8 yang rumus tadi, XT-nya sama dengan 0,083333. Nah, keadaannya maka tegangan mendahului arus. Setelah itu kita masukkan lagi karena ini 2 kali. Nah, di sini akan keluar nilai XL-nya lagi dan XT-nya. Nah, keadaannya maka tegangan mendahului arus juga. Masukin lagi nilainya. Nah, di terakhir kita akan diminta untuk tekan Y dan enter untuk mengulang. Jadi kalau misalkan kita tekan Y, maka program akan mengulang perhitungannya. Oke. Kita lanjut ke flowchart-nya. Jadi di sini masuk ke flowchart untuk program menghitung arus bolak-balik tadi. Sama integer array. Kita gunakan array di sini. Setelah itu kita gunakan declare-nya real. Kita masukkan nilai yang akan diinputkan di sini W, I, dan C. Kita masukkan di sini. Outputnya nanti ini buat masukkan nilai W tadi ya. Iya. Outputnya di sini masukkan nilai I, L. Di sini ada L. Masukkan nilai C. Di sini ada nilai C. Setelah itu kita masukkan rumusnya XL sama dengan W kali L. Ini juga udah ada di realnya, di declare-nya. XL, XT. Pokoknya setiap inputan kita masukin nilainya di declare-nya tadi di sininya. Itu kita lanjut rumusnya. Nah, di sini keadaannya tadi ya, apabila keadaan XL lebih dari XC, maka
keluarnya, maka tegangan mendahului arus. Apabila XC lebih dari XL, maka arus mendahului tegangan. Apabila XL sama dengan XC, maka terjadi resonansi atau arus dan tegangan sefase. Kita lanjut di sini. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada coba lagi. Nah, untuk keadaan ulang di sini, nah ini misalkan kita tulis 5, jadi nilainya nggak boleh lebih dari 5 yang kita masukin. Ntar kita masuk ke demonya. Misalkan 6, jadi batasnya 6 itulah nilainya. Kalau dia lebih dari 6, maka programnya nggak akan berfungsi, gagal dia. Nah, di sini kita pakai while, ulang. Kita masukin rumus yang tadi. Nah, keluaran yang di sini tadi nih. Dari sini kita masukin sampai ke sini. Kita masukin ke while-nya tadi. Nah, kita masukin semua. Keadaannya juga if-nya tadi. Nah, setelah itu NL. Coba ya programnya. Akan masukkan nilai W 2, 4, sini 5. Nah, di sini apabila kita masukkan nilai lebih dari 6, maka programnya akan gagal. Kalau kita masukin nilai 5, maka programnya akan berhenti. Selanjutnya kita masuk program yang kedua, yaitu bidang matematika, distribusi binomial matematika dasar. Nah, di sini kita include IOStream using namespace sama kayak tadi. Innya main tanda kurung 2, tanda kurung awal, si outnya selamat datang. Sini pembukaannya isi. Setelah itu kita lanjut ke floatnya. Kita masukkan indeksnya. Nah, di sini indeksnya 3, tadi kan 2. Nah, kalau indeksnya 3, maka nilai in-nya juga kita ubah menjadi 3. Jadi kalau misalkan lebih dari 3, maka programnya nggak berfungsi. Setelah itu si out-nya masukkan nilai parameter n. Jadi kita akan diminta untuk memasukkan nilai n-nya. Sini ini untuk mengeluarkan nilai n-nya tadi. Setelah itu in lagi nilai p-nya. Kita di sini menggunakan indeks 3 lagi. Ini in-nya. I sama dengan 1, titik koma, I kurang dari sama dengan 3, titik koma, I plus plus. Setelah itu si out, masukkan nilai parameter P. Sini kita masukin si in-nya, jangan lupa, titik koma juga. Setelah itu in J. Nah, kita di sini akan diberikan pilihan nomor. Kita masukkan pilihan nomor tadi karena nomor indeksnya ada 3, berarti kita bisa memilih 3 nomor, 1, 2, dan 3. Nggak bisa lebih dari itu. Setelah itu si out-nya nilai parameter. Kita masukkan nilai n dan p-nya di sini, nilai parameternya. Setelah itu kita masuk di for-nya. Kita gunakan indeksnya 3 kan di sini. Terus kita for in I sama dengan 1, titik koma, I kurang dari sama dengan 3, titik koma, I plus plus. Setelah itu floatnya di sini n, p, e, dan var. Nah, kita masukkan si out-nya, masukkan nilai parameter n. Sini ada n. Untuk mengeluarkan nilai n-nya yang kita masukkan tadi. Setelah itu masukkan nilai p. Akan diminta untuk memasukkan nilai p, sin p. Nah, di sini e adalah rumus ini ya, rumus dari variabel acak binomial atau nilai rata-rata dari variabel acak binomial. Nah, sini ada nilai n dikali p, nilai n dari yang kita masukkan di sini akan dikali dengan p sehingga didapatkan nilai e-nya. Setelah itu var-nya di sini rumusnya n dikali p dikali 1 dikurang p untuk nilai var-nya atau variannya.
Nah, maka nilai variannya tadi akan keluar di sini. Setelah itu kita masuk ke keadaannya. Sini keadaannya, apabila E lebih dari sama dengan 1 atau varian lebih dari sama dengan 1, maka nilai memenuhi syarat. Nah, apabila tekan Y dan enter akan mengulang. Jadi kalau kita tekannya ini masuknya ke while ya. While yang bawah ini, kita lanjut ke while-nya. Sini ada in ulang. Si outnya tekan Y dan enter untuk mengulang. Jadi kalau kita tekan Y, maka programnya akan mengulang, menghitung dari awal. Yaitu si in-nya di sini ulang, in-nya di sini ulang, while-nya ulang sama dengan Y, ulang sama dengan Y. Ini while-nya di sini berfungsi sebagai perulangan. Setelah itu return 0 titik koma. Kita lanjut ke flowchart-nya. Bidang matematika. Nah, ini flowchart-nya. Ini integernya array. Integer, tipenya integer. Variabelnya array. Untuk declare-nya di sini real. Masukkan nilai n, p, var, e dan ulangnya. Setelah itu kita masukkan output, masukkan nilai. Inputnya n, sini kan sama n. Inputnya p, di sini sama p. E juga sama. E di sini rumusnya n kali p dan var di sini rumusnya n kali p dikali 1 dikurang p. Setelah itu kita masuk di keadaannya. Nah, jadi keadaannya kalau E lebih dari sama dengan 1 atau varian lebih dari sama dengan 1. Kalau dia terpenuhi keadaannya, maka nilai memenuhi syarat. Kalau dia nggak terpenuhi keadaannya, maka nilai tidak memenuhi syarat. Sini kita output coba lagi. Itu perulangannya. Kita gunakan will. Nah, di sini ulang. Kalau dia lebih dari 6, maka programnya nggak akan bisa. Jadi gagal programnya. Berarti nilainya harus kurang atau sama dengan dari 6. Sini ulang. Kita masukkan yang pertama tadi, yang ini tadi dari sini. Nah, dari sini kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan semua. Setelah itu n. Kita jalankan programnya ya. Masukkan nilai n. Masukkan nilainya n-nya 3. Nilai p-nya 5. Nah, maka tidak memenuhi syarat karena tidak lebih dari sama dengan 1. Kita diminta coba lagi. Kita masukin 4 misalnya. Nah, maka programnya akan seperti ini. Selesai. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.